Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Zero dan sekarang kita masuk ke episode 3 dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Setelah membunuh Kapten Farah, Sersan Leon membawa timnya ke tepi pantai. Tiba-tiba, dia melepaskan tembakan untuk membunuh pilot dan kru helikopter. Karena tindakannya itu, dipastikan seluruh tentara angkatan darat akan memburu mereka. ¿Sabes cuál es ese pinche camino? Singkat cerita, Leon memasuki rumah salah satu tangan kanan ketua mafia gangster. Komandan pasukan khusus ini ingin dipertemukan dengan Leiras. ¿Y qué quieres? Una reunión con Oleira. Sempat menolak, Leon dan anak buahnya mengancam akan membunuh pacarnya dan merebus dirinya hidup-hidup. ¿Qué es esto? ¡Mátala! ¡Mátela a la verga, cabrón! ¡Órale! Cabrón. Tú y toda tu pinche gente pedorra. ¿Cómo ven? ¿Nos dejaran pasar para platicar contigo y echarnos un trago? Y lo somos. Das la vida a tus patrones, Oleira, ¿cómo es fácil? No te dejas ya de mamadas y me dices A una reunión. Te voy a hervir vivo. Voy a empezar con tus pies. Voy a cortar. Y te voy a mantener vivo para... ¿Cómo ves? Leon dan anggotanya berangkat menuju markas bos gangster tersebut. Sebelum masuk ke rumahnya, senjata mereka terlebih dulu harus dilucuti. Mantan pasukan khusus ini meminta pekerjaan kepada Leiras karena tindakan pembunuhan dan indisipliner yang mereka lakukan telah menciderai seluruh tentara Meksiko. Leon berpendapat Leiras adalah penjual grosir tapi melupakan eceran yang sebenarnya cukup menguntungkan. Karena itu, Leon dan anak buahnya berperan untuk mengendalikan peredaran di kelas bawah. Adik Leiras yang bernama Jack Quinto malah meledek Leon dan anak buahnya. Tak terima dengan penghinaan itu, mereka saling menodongkan senjatanya. Pues yo digo que el que vamos a matar pues es este. Hombres leales. Sí, leales, pero con nosotros, pendejo. Órale. Toda la gente que has conocido en tu vida va a desaparecer de la puta tierra, pendejo. Trabajo. Todos nosotros. Leiras akhirnya membuat kesepakatan dengan Leon. Manuel. Scene berpindah ke atas kapal. Kapten Salvage berpendapat kapal ini tidak bisa langsung berlayar ke Italia. Untuk mencegah pengejaran, mereka harus menggantinya dengan kapal bersih di pelabuhan Dakar. Chris setuju untuk mengganti arah haluan menuju Senegal. Salvage punya kisah tersendiri saat berlayar bersama Edward. 6 orang bajak laut naik ke atas kapal menodongkan senjata. Ayah Chris adalah orang yang paling tangguh dan tenang saat menghadapi mereka. Masuk ke ruang mesin dengan alat bantu pendengarannya itu, Chris bisa mendengar suara mesin yang bermasalah. Ternyata, beberapa silinder filter yang berisi pelumas ditemukan sudah longgar. Setelah mengencangkannya lagi, Chris melaporkan temuan itu kepada kapten. Tumbuh di atas kapal ini, Chris tahu kebocoran itu akan mengakibatkan kebakaran. Salvage menganggap masalah itu hanya kesalahan teknis, tidak mungkin ada anak buahnya yang melakukannya dengan sengaja. Karena penyakitnya, Chris harus rutin mengkonsumsi obat. Masih penasaran dengan temuannya itu, Chris mencari tahu dari layar CCTV. Seorang pekerja tertangkap kamera melakukan aksi berbahaya itu. Pekerja itu bernama Luz.
Setelah Chris marah, akhirnya dia mengaku disuruh oleh kepala bagian mesin. Lisbonino, right? You work in the oil room? Nice boat, isn't it? We thought about going with a two-stroke, but... Do you need something, Mr. Linwood? Why are you trying to start an engine fire? The oil cylinder is on one of the aux engines. I don't know what you're talking. I need you to tell me what the fuck is going on. He tell me to do it. I'm sorry, Paul. Who the fuck told you? Chris kembali melaporkannya kepada Salvage, bahkan berencana menghubungi Emma. Dan tiba-tiba, ini yang dilakukan si kapten. Saat Chris siuman, alarm kapal sudah berbunyi. Dari balik jendelanya, dia melihat kebakaran hebat di kapal ini. Karena pintu kamarnya terkunci, Chris mencari besi untuk membuka paksa. Sialnya, obat Chris terjatuh ke dalam kloset. Setelah berhasil membuka pintunya, Chris langsung masuk ke ruang mesin untuk mengaktifkan sistem pemadam kebakaran. Api tersebut berhasil dipadamkan, namun seluruh aliran listrik di kapal ini mati total. Setelah berhasil naik ke atas geladak kapal, Chris melihat sebuah skoci penyelamat. Ternyata, Salvage dan anak buahnya sedang melarikan diri dengan skoci tersebut. Film mundur ke belakang menceritakan awal mula pengkhianatan si kapten kapal. Saat hendak pulang, mobil milik Salvage mogok atau sengaja dibuat mogok. Stefano memberi tumpangan kepada Salvage. Cucu dari ketua gangster Italia ini memberi imbalan $100.000 dengan tambahan 1 juta euro setelah pekerjaannya selesai. Syaratnya adalah memastikan kontainer yang berisi kokain itu tidak pernah sampai ke Italia bagaimanapun caranya. Ternyata uanglah yang membuat si kapten ini gelap mata mengorbankan nyawa dari anak bosnya sendiri. Setelah terbang kembali ke Italia, Stefano tidak menemukan keberadaan Nicola. Pulang ke rumah, Stefano langsung disambut istri dan anaknya. Tiba-tiba, bel berbunyi. Rupanya, tangan kanan kakeknya yang bernama Franco datang. Stefano harus ikut bersama mereka untuk menemui kakeknya. Sebelum pergi, dia meminta istrinya mengambilkan jaket yang ternyata disembunyikan ponsel di dalamnya. Pertemuan dilakukan di sebuah rumah yang berada di atas pegunungan. Kakeknya bertanya mengapa cucunya ini tidak memberitahunya tentang Amerika. Don Minu sudah tahu jika Stefano berencana mengambil alih kiriman tepung berharga itu dari tangan Emma. Menurutnya, dia dan adiknya pasangan orang bodoh yang tidak berpengalaman. Ternyata, Don Minu dan Edward sudah bekerja sama selama 30 tahun dan dia sangat mengenal betul Emma sejak kecil. Untuk memberi banyak pelajaran kepada cucunya, Don Minu membawa Stefano ke rumah temannya yang bernama Benedetto. Seekor babi gemuk sengaja mereka sembelih, lalu darahnya saat itu juga diminum oleh Benedetto. Kemudian Don Minu dan cangkir tersebut lalu diberikan kepada Stefano untuk diminumnya sebagai simbol kesetiaan bagi kelompok gangster ini. Dalam obrolan di atas meja makan, Don Minu dan anteknya mengancam akan membunuh istri dan anak Stefano karena pengkhianatan yang dilakukannya. Stefano berpura-pura ingin menggunakan toilet, padahal dia menelepon istrinya untuk memberikan kode halaman 39. Dia hubungi Italo untuk meminta bantuan karena suaminya berada di rumah Belanton. Stefano tidak menyangka kakeknya langsung mengajaknya pergi dari sana. Di tengah perjalanan, ponselnya dirampas lalu dibuang. Don Minu membuka fakta tentang ayah Stefano yang ternyata menjadi seorang pengkhianat dalam organisasi mafia ini. Bahkan tega membunuh istri dan putri dari temannya sendiri, bukan pria terhormat yang selama ini Stefano ketahui. Karena itu, Don Minu terpaksa mengeksekusi mati putranya sendiri. Sebagai bentuk peringatan terakhir Don Minu kepada cucunya, Nicola yang merupakan teman dekat Stefano dibakar hidup-hidup.
Apa yang dilakukan Don Minu kepada anaknya tidak ingin dia ulangi kepada cucunya ini. Pilihan kini berada di tangan Stefano, pihak mana yang akan dia pilih. Не помучай. Tu picchita. Stefano, quello che ne tu faccio occupaita. Así che cucuvo stare. Puoi ir oltre l'odio, Stefano. Saat mereka bersembunyi di sebuah rumah, tiba-tiba Italo dan anak buahnya datang untuk menyelamatkan Stefano dari tangan kakeknya. Namun yang dilakukan Stefano justru membantu pelarian kakeknya. Setelah Don Minu berhasil kabur, Stefano menembak dirinya sendiri agar Italo tidak curiga kepadanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di sebuah lokasi, puluhan anggota gangster lokal mengambil beberapa tas yang berisi narkoboy yang disembunyikan di dalam truk pasir. Pimpinan gangster ini adalah Nero. No mames, entonces qué chingados estamos. Así que le bajas de huevitos. Hola, cabrón. ¿A poco ya te cansaste de andar tragando camote? Wanita-wanita sekso di tempat ini kemudian merecah kembali tepung tersebut dalam kemasan kecil yang siap edar. Adik Nero yang bernama Romero bisa-bisanya menggoda salah satu wanitanya. Romero bertugas mengirimkan paket tersebut ke sebuah kedai kopi. Pásate, mijo. Esto que ya está, pareces pollito desabrido. Para que no se me acabe la solitaria. Di malam saat hendak pulang, dia melihat beberapa pria membawa senjata. Ternyata mereka adalah mantan pasukan khusus yang rela mengorbankan karirnya demi bekerja kepada gembong narkoboy. Tidak ingin ditangkap, Romero segera kabur melewati beberapa atap rumah lalu bersembunyi di bawah kolong mobil. Saat Romero kembali ke markasnya, ternyata tim menjadikannya umpan agar bisa masuk. Ábreme, que han de estar por aquí. ¡Tú qué cabrón! ¡Bájala! ¡Bájala! Manos atrás. Di bawah todongan senjata, para pengedar lokal ini dipaksa untuk bekerja langsung kepada firma atau leiras dengan sistem gaji. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi mati. Karena si Nero tetap menolak perintah, ini yang dilakukan. Resígnate. Ancaman ini sengaja direkam untuk disebarluaskan kepada pengedar lainnya melalui situs website dan channel YouTube. Vayan a contarle a todos lo misericordiosos que hemos sido los demás. Cuéntenle a todos. ¿Y qué? Córtale. Setelah melakukan tugasnya, Leon dan anak buahnya mendapat komisi.
Sebagian uang tersebut Leon berikan kepada istri Bunny, anggotanya sendiri yang telah dia bunuh. Mi conejo no era perfecto. Creo que no estaba listo para ser papá. Y menos con los narcos. Pero ahora que no está, tú necesitas esto. Gracias por venir. Yo sé que tú eres bueno. Muchas gracias. Chris yang terjebak di dalam kapal melihat sebuah kapal patroli dari Senegal. Tak mau buang waktu, Chris langsung menembakkan SWAT. Kepada pihak kepolisian, Chris mengaku berusaha untuk menyelamatkan kapal yang terancam tenggelam, sedangkan awaknya yang panik pergi meninggalkan kapal. Petugas menolak memberikan izin kepada Chris untuk melanjutkan perjalanan, karena mereka tidak mendengarnya adanya sekoci yang karam. Polisi air ini akan melanjutkan penyelidikan dan akan menurunkan kontainernya untuk dilakukan pemeriksaan oleh bea cukai. Karena obatnya yang terjatuh ke dalam toilet, Chris mendatangi apotek untuk mencari obat penggantinya. Namun pelayan menolak karena dia harus membawa resep dari dokter. Kecewa dengan apotek tersebut, seorang pemandu lokal menawarkan bantuan kepada Chris untuk mendapatkan obat khusus yang dia perlukan. Chris lalu dibawa ke sebuah tempat hiburan untuk bertemu dengan seorang ketua gangster bernama Mongo yang akan memberinya obat tersebut. What's here? Obat itu berwarna hijau dan Chris sempat ragu untuk membelinya. Tapi dia tidak punya pilihan lain karena penyakit kejang-kejangnya kambuh. Selain obat tersebut, dia juga menawarkan barang-barang lainnya seperti cireng dan cimeng. Emma akhirnya tiba di Senegal untuk membantu Chris menyelamatkan barang berharga mereka. Seorang negosiator bernama Omar yang dijuluki pemecah masalah terbaik di Senegal akan membantu Emma untuk mendapatkan kembali kontainernya. Mereka bertiga kemudian menemui komisaris polisi. Tapi karena kewenangan berada di tangan Dirjen Bea dan Cukai, komandan polisi ini tidak bisa membantu. Bahkan ketika Emma menyodorkan uang dalam amplop besar tetap saja tidak mempan. Polisi jujur nih, cakep. Malam hari, Chris kembali mengingat ayahnya karena dalam situasi seperti ini ayahnya tahu apa yang harus dilakukan. Karena Omar tidak berhasil memainkan perannya, besok Emma akan mencobanya kembali. Chris baru terjun dalam bisnis keluarganya, tapi Chris sepertinya punya rencana yang tidak mau disebutkan dulu kepada Emma. Di pagi hari, Emma mengajak Chris untuk pergi, namun dia menolak dan memilih untuk berada di kamarnya. Emma dan Omar menemui Kepala Dirjen Pajak Bea dan Cukai untuk meminta bantuan mengeluarkan kontainer yang berisi cabai kalengan miliknya yang disegel Dirjen Bea dan Cukai. Ternyata Emma telah menggelontorkan uang untuk menyuap para pejabat di sini, tapi itu tidak cukup karena dia menginginkan kapalnya yang rusak itu. Saat kontainer-kontainer itu diturunkan, ternyata datang lagi polisi lainnya sepertinya tidak kebagian jatah dan memaksa untuk memeriksa isi kontainernya. Jika Emma menolak, dia harus pergi dari negara ini tanpa membawa barangnya. Emma benar-benar sudah frustasi. Saat malam itu, dia tertidur. Tiba-tiba, Chris datang mengajaknya kabur karena polisi sedang memburu mereka. Terungkap di sini, di saat Chris menolak diajak Emma untuk datang ke pelabuhan, ternyata Chris melakukan rencana lain. Dia minta bantuan lagi si pemandu untuk menemui Mongo. Di sebuah pertunjukan gulat, Chris menyodorkan penawaran kerjasama kepada Mongo. Dijuluki sebagai Raja Pelabuhan, Chris akan memberikan imbalan dalam jumlah besar untuk mengeluarkan cabai rawit malam ini juga. Awalnya, Mongo tersenyum sinis. Namun setelah dia mendengar dalam cabai itu berisi 5 ton kokain, barulah dia paham. Dibantu para petugas yang sudah mengenalnya, malam itu Mongo membawa beberapa truk ke dalam pelabuhan. Ketua gangster lokal ini berhasil membawa 5 ton kokain itu keluar dari pelabuhan. Sempat terjadi aksi pengejaran dan baku tembak saat polisi menciduk mereka.
Akhirnya, Mongo bertindak cepat menggunakan truk kontainer untuk menghalangi polisi. Setelah berhasil lolos, Chris segera kembali ke hotel untuk membawa Emma kabur. Emma tidak percaya Chris sudah mengeluarkan kokainnya dari pelabuhan. Sebagai imbalannya, Chris memberikan 5 kilo kokain kepada Mongo yang menurutnya harga yang pantas daripada kehilangan 5 ton. Bukannya berterima kasih, Emma justru kecewa karena rencana ini tidak sesuai dengan keinginan Emma. Saking kesalnya, Emma kembali mengungkap pesan terakhir ayahnya yang sebenarnya tidak melarang Chris terjun dalam bisnis ini. Chris balik marah dan menampar Emma. Saat itulah kejang-kejang lehernya kembali kambuh. Setelah Omar datang, mereka melanjutkan perjalanan menuju Casablanca dengan truk berisi kokain 5 ton kurang 5 kilo. Dari sana, mereka akan mendapatkan kapal baru untuk melanjutkan pelayaran menuju Italia. When did the spasms start? I don't know what you're talking about. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.